Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat populer, yaitu mengenai apakah bid'ah itu semuanya sesat. Secara umum dalam masalah ini kita bisa mengkategorikan dua pendapat utama para ulama, yaitu yang pertama, ulama yang mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Mereka menggunakan dalil hadis yang sangat populer, yaitu hadis sahih, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam, ya, termasuk Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Jadi hadis yang mengatakan bahwa semua bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan akan masuk ke neraka. Nah, bagaimana wajhul istidlalnya? Cara menggunakan dalil bahwa bid'ah itu semuanya sesat, yaitu lafal kullu di sini kuncinya. Kullu artinya semuanya. Jadi kullu itu dalam bahasa Arab kata yang berarti istighraq di kulli syai'in, mencakup semuanya. Oleh karena lafal kullu ini artinya mencakup semuanya, maka disimpulkan bahwa semua bid'ah itu sesat. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua yang diikuti oleh mayoritas para ulama mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat, tapi ada juga bid'ah yang baik dan bahkan ada yang wajib. Apa alasan mereka? Yang pertama adalah bahwa mengenai penafsiran lafal kullu bid'atin dolalah, ini meskipun lafal kullu artinya semuanya, itu tidak berarti bahwa hadis tersebut itu mengisyaratkan ataupun memberi makna bahwa semua bid'ah itu sesat. Ini karena apa? Karena lafal kullu itu di banyak tempat ternyata tidak bisa diartikan semuanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa lafal kullu itu wajib ditaksis, wajib diberi pengecualian. Nah, ini ada beberapa contoh lafal kullu yang wajib diberi pengecualian, seperti yang ada dalam Al-Qur'an, qaulu ta'ala tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, surat Al-Ahqaf ayat 25. Ini menceritakan kisah kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad yang dikirim ataupun diturunkan kepada mereka siksa angin kencang yang merusak. Disifati Al-Qur'an bahwa angin tersebut itu damiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu. Bi amri rabbiha, dengan perintah Tuhannya. Ini para ulama mengatakan bahwa ini harus ditakwili, harus diberi penjelasan bahwa lafal kullu di sini ini wajib ditaksis. Karena apa? Karena kalau kita tidak taksis, maka kata ini nggak benar, kalimat ini tidak benar, yaitu menghancurkan semua sesuatu. Padahal kita tahu bahwa yang dihancurkan oleh angin tersebut kan hanya kaumnya Nabi Hud dan para pengikutnya dan rumah-rumah mereka. Sementara Nabi Hud sendiri selamat, kaumnya juga selamat. Begitu juga termasuk alam-alam yang lain, tidak berarti hancur semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwa lafal kullu juga tidak berarti semuanya. Kemudian juga para ulama ini disebutkan dalam kitab Al-Luma', ya, bahwa ada satu ayat yang berbunyi wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Ini surat Al-An'am ayat 101, bahwa khalaqa kulla syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia Allah terhadap sesuatu adalah Maha mengetahui. Nah, di sini lafal khalaqa kulla syai'in, menciptakan segala sesuatu. Para ulama mengatakan kalau kita tafsirkan ayat ini sesuai dengan letter luck-nya, bahasanya tentu tidak benar. Karena apa? Karena itu artinya bahwa Allah juga menciptakan Allah sendiri,
menciptakan sifat-sifat Allah. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu sudah khalaqa kulla syai'in, menciptakan segala sesuatu termasuk sifat Allah, dan ini ditentang oleh para ulama bahwa menurut akidah yang benar itu bahwa tentunya sifat Allah itu tidak diciptakan oleh Allah. Jadi karena bagaimana Allah menciptakan dirinya sendiri, kan ini menjadi satu daur ya istilahnya, satu putaran logika yang tidak ada ujungnya. Maka itu dipatahkan oleh para ulama akidah bahwa itu tidak benar. Jadi berarti ayat tadi harus ditakwili bahwa khalaqa kulla syai'in, menciptakan segala sesuatu, masih Allah, tegas artinya segala sesuatu yang selain Allah. Jadi itu yang menjadi alasan bahwa bahwa tidak semua bid'ah itu secara bahasa, tidak semua bid'ah itu sesat. Lalu kemudian secara waqi'iyah itu juga ditunjukkan beberapa amalan ulama yang itu menunjukkan bid'ah ternyata. Seperti yang sangat terkenal itu adalah jam'ul Quran. Mengumpulkan Al-Quran ini di zaman sahabat terjadi polemik yang panjang, mulai dari Sayyidina Abu Bakar. Beliau sama sekali tidak berani menulis Al-Quran ini, mengumpulkan Al-Quran. Begitu juga hadis. Bahkan ada statement dari Sayyidina Umar itu melarang menulis hadis. Alasannya juga sama, alasannya masih menggunakan bahwa itu bid'ah. Tetapi ketika pada masa Sayyidina Umar, lalu banyak Sayyidina Abu Bakar, lalu banyak ada kejadian namanya kejadian Biru Umamah ya kalau nggak salah ya. Jadi peperangan di mana di situ banyak korban orang-orang yang hafizul Quran, hamalatul Quran, orang-orang yang hafal Quran itu meninggal dalam pertempuran tersebut, sehingga Sayyidina Umar menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar, ini bagaimana Abu Bakar kalau kita biarkan habislah ini para ahli Quran, bagaimana kalau kita kumpulkan sehingga kita bisa tulis. Nah itu Abu Bakar menentang panjang sampai akhirnya beliau bisa diyakinkan oleh Sayyidina Umar, dan begitu terus berlanjut sampai pada masa Sayyidina Utsman, di mana makin luas wilayah Islam dan kemudian mereka merasa perlu untuk menulis Al-Quran. Jadi begitulah kira-kira bahwa lafal kullu dalam hadis kullu bid'atin dhalalah ini tidak bisa kita terjemahkan dengan artinya seluruh bid'ah itu dhalalah, tapi ada pengecualian-pengecualian yang itu dijelaskan oleh para ulama. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.